Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Syafitri, NIM 220469, kelas RA7 Manajemen. Jadi, di sini saya akan membuat video singkat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perilaku keorganisasian. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit komunikasi dengan lainnya. Komunikasi organisasi juga melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima. Dapat disimpulkan juga bahwa komunikasi adalah sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi komunikasi ini pertukaran pesan antara satu orang dengan yang lainnya. Komunikasi juga manusianya sebagai subjeknya untuk melakukan komunikasi. Jadi komunikasi organisasi juga dapat disimpulkan yaitu penyampaian pesan satu orang dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor dari komunikasi. Terdapat beberapa faktor dari komunikasi ini yang mempengaruhi komunikasi. Di antaranya yang pertama itu kredibilitas. Kredibilitas ada dan berpengaruh pada sumber atau komunikator serta menentukan keberhasilan proses komunikasi. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan sasaran pada pesan yang disampaikan. Contohnya adalah komunikator yang menyampaikan informasi mengenai suatu dalam bidangnya. Selanjutnya itu isi pesan. Dalam berkomunikasi, isi pesan yang disampaikan sebaiknya mengandung suatu yang bermanfaat. Jadi, komunikasi ini isi pesannya harus bermanfaat, jangan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga itu kesesuaian dengan kepentingan sasaran. Pesan yang disampaikan juga harus berhubungan dengan kepentingan sasaran. Oleh karena itu, pahami permasalahan lawan bicara ketika sedang berkomunikasi. Jadi kita sedang berkomunikasi ini sebaiknya kita pahami lawan bicaranya agar komunikasi ini sesuai dengan kepentingan yang kita butuhkan. Selanjutnya itu kejelasan. Kejelasan juga menjadi salah satu faktor dalam berkomunikasi. Pesan harus jelas agar sasaran atau lawan bicara tidak merasa bingung atau salah paham. Kejelasan yang dimaksud meliputi kejelasan kata-kata, kejelasan tujuan, dan kejelasan bahasa tubuh. Jadi kita berkomunikasi ini harus jelas supaya lawan bicara itu tidak bingung. Kita menyampaikan informasi apa, kita menyampaikan sesuatu apa. Jadi pesan yang kita sampaikan ini harus jelas agar lawan bicara ini paham apa yang kita maksud. Selanjutnya itu konsisten dan berkesinambungan. Jadi pesan yang kita sampaikan juga harus konsisten dan berkesinambungan agar pesan kita bisa tersampaikan dengan baik. Pesan perlu disampaikan secara berulang-ulang. Hal ini penting agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Jadi pesan yang kita sampaikan itu konsisten, jangan belok. Terus berkesinambungan agar pesan kita juga dipahami sama. Jadi kita tuh menyampaikan informasi juga harus dipahami oleh audiensnya. Selanjutnya itu saluran. Komunikasi juga dipengaruhi oleh beberapa saluran atau media. Komunikasi dilakukan dengan berbagai media atau sarana, namun media yang harus dipilih tepat agar pesan bisa tersampaikan dengan jelas. Jadi saluran ini berupa contoh yang kita sering gunakan yaitu WhatsApp agar pesan kita tuh lebih mudah gitu. Selanjutnya juga di sini saya akan menjelaskan beberapa bentuk atau jenis komunikasi. Ada beberapa jenis komunikasi yang kita sampaikan, kurang lebihnya memiliki tujuan yang sama sih untuk menyampaikan informasi yang dipahami atau tujuan informasi yang sama. Komunikasi juga proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bentuk-bentuk komunikasi, antara lain itu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal kelompok,
organisasi, dan massa. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi. Terdapat beberapa jenis komunikasi dalam organisasi, tapi tujuan dari komunikasi itu sama aja, untuk menyampaikan informasi yang mudah dipahami. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis komunikasi. Yang pertama itu komunikasi verbal. Jenis komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Jadi komunikasi verbal ini kita komunikasi dengan kata-kata baik pesan atau tertulis. Terus komunikasi nonverbal, jenis komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, atau ekspresi wajah. Jadi komunikasi nonverbal ini seperti orang-orang yang memiliki kekurangan, jadi dia berkomunikasinya itu dengan bahasa tubuh atau kedipan mata. Selanjutnya itu komunikasi tertulis, jenis komunikasi yang dilakukan dengan menuliskan pesan atau informasi dalam bentuk surat, email, dan pesan teks. Jadi komunikasi tertulis ini yang kita lakukan itu seperti kita berkomunikasi menggunakan WhatsApp. Jadi komunikasinya itu tertulis. Selanjutnya komunikasi visual, jenis komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan gambar, foto, atau grafik atau video untuk menyampaikan informasi. Jadi komunikasi visual ini seperti kita mengirim foto atau video ke teman atau lawan bicara untuk berkomunikasinya. Selanjutnya itu komunikasi formal, jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks formal seperti lingkungan kerja atau organisasi. Jadi komunikasi formal itu kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baku. Biasanya dilakukan oleh karyawan dengan manajer atau manajer dengan pimpinan perusahaan. Itu komunikasinya formal, menggunakan bahasa yang baku dan formal. Selanjutnya, komunikasi informal, jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks informal seperti kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang santai dan tidak baku. Jadi komunikasi informal ini seperti kita berkomunikasinya santai yang digunakan sehari-hari seperti ngobrol dan lain-lain. Selanjutnya itu komunikasi non formal, jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks yang tidak resmi seperti dalam kegiatan sosial dan kegiatan yang bersifat non akademis. Seperti sama aja sih seperti komunikasi formal itu kita komunikasi yang tidak baku gitu tuh. Selanjutnya itu komunikasi langsung, jenis komunikasi yang dilakukan secara langsung seperti dalam percakapan tatap muka atau telepon. Jadi komunikasi langsung ini sama aja, kita komunikasi secara langsung yang menggunakan bahasa-bahasa formal atau informal. Komunikasi langsung juga bisa sih komunikasi yang formal, yang baku itu langsung gitu tuh, atau melalui telepon itu juga komunikasi langsung. Selanjutnya itu komunikasi massa, jenis komunikasi yang dilakukan dengan menyampaikan pesan informasi kepada khalayak yang lebih luas. Contoh kecilnya itu seperti kita demo atau kita itu melakukan contohnya seperti demo sih. Komunikasi massal tuh komunikasi bareng-bareng. Jadi setelah saya memaparkan dari beberapa jenis komunikasi ini, ada beberapa jenis komunikasi itu tujuan. Tentunya komunikasi juga bertujuan. Untuk apa sih komunikasi ini? Di antaranya itu tujuan komunikasi itu untuk mencapai kesepahaman. Jadi kita berkomunikasi untuk seseorang tuh paham apa yang kita sampaikan. Selanjutnya itu menyampaikan informasi. Jadi komunikasi ini juga bertujuan untuk menyampaikan informasi. Jadi orang itu tahu apa yang kita sampaikan ini, menyampaikan informasi kepada audien. Selanjutnya itu mempengaruhi sikap dan perilaku. Jadi bertujuan sikap perilaku itu melalui komunikasi persuasif. Kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mengubah pandangan atau tindakan mereka. Jadi pandangan mereka setelah kita menyampaikan informasi itu apa, itu tujuannya. Selanjutnya itu membangun hubungan. Jadi komunikasi ini juga salah satu membangun hubungan atau menjalin silaturahmi agar silaturahmi kita ini tidak terputus. Maka kita harus membentuk komunikasi. Selanjutnya itu memecahkan masalah. Komunikasi juga bertujuan memecahkan masalah agar apa yang kita hadapi masalahnya itu kita bisa terpecahkan. Selanjutnya itu meningkatkan kinerja. Yang terakhir itu membangun identitas citra. Terima kasih. Itu dari
penyampaian materi saya tentang komunikasi dalam organisasi. Jadi intinya komunikasi itu untuk menyampaikan pesan atau tujuan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang mudah dipahami. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan dari penyampaian materi saya ataupun materi yang saya sampaikan ini kurang dipahami. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.